Pemirsa, nama Profesor Mahfud MD memiliki arti penting ketika kita bicara soal konstitusi. Beliau juga memiliki perhatian untuk urusan politik dan sekaligus sebagai orang penting di tubuh NU, kita banyak bicara soal keagamaan, bahkan masalah sosial. Kita ingin tahu kondisi terakhir apa yang bisa beliau sampaikan, mengingat bahwa kita tentu saja akan mengalami begitu banyak persoalan sosial kemasyarakatan. Prof, terima kasih telah bersama kami. Terima kasih Pak Indri. Kalau kita melihat sekarang ini, ada lapor melaporkan, ada urusan penistaan agama, ada urusan jangan-jangan kita terganggu masalah kebinekaan. Apakah betul ini urusan sekedar masalah seperti itu, atau ada yang lain di balik itu? Negara itu dihadapkan pada dilema yang tidak bisa dihindarkan, yang harus dikelola dengan baik, yaitu negara itu satu butuh demokrasi. Artinya biar setiap warga masyarakat itu mempunyai peluang untuk menyatakan sikap dan mengajukan aspirasinya, itu demokrasi, termasuk berpendapat, berorganisasi. Tapi di satu pihak perlu integrasi. Integrasi itu keutuhan. Ini dua-duanya penting. Kalau gagal kelola negara bisa hancur. Ya, apa? Karena keduanya ini bertentangan. Demokrasi itu ingin membebaskan, integrasi itu ingin mengekang. Bagaimana bisa mengartikan keutuhan. Itu bertentangan? Bukankah itu bisa saling mendukung sebetulnya? Enggak, yang satu ingin membebaskan, yang satu ingin mengekang. Yang satu pokoknya rakyat bebas, tapi yang satu bilang, oh jangan, ini jangan terlalu bebas. Ini negara ini harus bersatu, jangan pecah gitu. Nah itu memang betul menjadi saling mendukung kalau pengelolaannya benar. Karena di beberapa negara berhasil integrasinya maju, demokrasinya maju. Taruhlah Jepang, itu integrasinya kuat sekali. Amerika integrasinya kuat sekali. Tapi demokrasinya juga hebat. Tapi ada yang gagal. Ini saya baca di buku The Integrative Revolution, Clifford Geertz gitu. Dia menulis itu dengan baik, memberi contoh. Coba India itu gagal. Dulu mereka menyatakan, yuk kita bangun negara India yang merdeka dengan cara demokrasi, yang kokoh integrasinya dan demokrasi maju, di mana setiap orang boleh mengajukan kehendak-kehendak politiknya. Itu India. Mahatma Gandhi mengumumkan gitu. Begitu itu diumumkan, lalu Pakistan menyatakan, saya kalau gitu pisah dari India. Karena ini negara demokrasi, saya beragama Islam, India itu Hindu. Pecah kan? Pecah. Ini apa? Demokrasi membunuh integrasi atau bertentangan. Iya. Kemudian sesudah itu Pakistan pecah dengan Bangladesh pada tahun 71. Kata orang Bangladesh, kami berkulit agak hitam, kan gitu kan, miskin-miskin, sedangkan Anda orang Pakistan adalah orang yang putih-putih, ganteng seperti orang India, bersih gitu, pintar-pintar. Anda menggunakan bahasa Urdu, kami bahasa Bengali, kami merdeka sekarang. Ini pecah karena Bangladesh ini pecah karena kedaerahan dan warna kulit, ini karena agama. Nah Indonesia bersyukur. Kita punya banyak agama, punya 17.504 pulau yang tercatat resmi, gitu, belum yang tidak resmi yang timbul tenggelam karena tergantung pada pasang surutnya air gitu. Punya 6 agama, sekarang 7 agama yang resmi, ditambah ratusan mungkin aliran-aliran kepercayaan lokal gitu. Kita masih bisa bersatu. Nah oleh sebab itu saya kira kemampuan mengelola ini sekurang-kurangnya ini dulu sudah pernah dibuktikan oleh Pak Harto, Bung Karno dan seterusnya, menjaga ini sehingga disintegrasi itu bisa dijaga, malah kita solid di masa-masa itu. Nah sekarang gangguan seperti itu muncul lagi, orang sudah mulai bertentangan karena perbedaan agama, perbedaan kecil, relatif kecil maksudnya. Iya, kan mulai muncul kan sekarang orang, oh ini menghina agama saya, oh yang ini ras, maaf misalnya ini Cina dan sebagainya, ini agama lain dan seterusnya. Itu kan sudah mulai muncul dan sudah mulai saling mengadu tentang hal-hal kecil gitu, sehingga seperti dagelan aja sekarang hukum itu. Problem kita itu sekarang bukan soal ideologi. Saya tidak percaya misalnya, wah kita ini terancam keutuhan ideologi kita karena perbedaan. Saya kira tidak. Tetapi ini persoalan yang di atasnya ketidakadilan di dalam menyikapi satu kasus gitu. Ada seseorang yang sepertinya dibiarkan, ada yang seseorang diperlakukan secara ketat dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang tidak gampang untuk disebut contohnya si A, B, C, D.
kasus-kasus model begitu kita bisa dengan gampang yang menimbulkan masyarakat tuh merasa ini ada masalah ini keadilan. Kalau ini yang jadi gitu memimpin ini bahaya ini. Kita tidak diperlakukan adil. Lalu begitu masif gerakan tumbuh dari bawah. Dan itu sebenarnya. Oleh sebab itu bagi saya kuncinya udahlah tegakkan hukum, konstitusi dan keadilan secara tanpa pandang bulu. Itu obat di mana-mana. Tuh pokoknya harus dibentuk satu gerakan nasional untuk mensosialisasikan lagi Pancasila dan UUD.